Halo guys, ya saya TR di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu motor aku. Dan biar kalian gak penasaran motornya apa, yuk langsung aja kita review. Motornya adalah ini dia, Kawasaki Ninja 150 RR 2-stroke racing concept. Oke guys, langsung aja kita review. Kita review mulai dari bagian depan dulu ya. Jadi, motorku ini untuk di bagian kaki-kaki, aku menggunakan velg Marches ini M10R. Ini punya Ninja 250. Jadi bagian depan ukurannya itu 2,75 ring 17. Terus yang bagian belakang itu 3,5 ring 17. Jadi kenapa aku pakai velg ini? Supaya lebih ringan dan juga looknya itu lebih kelihatan lebih padat ya di bagian kaki-kakinya. Nah, lanjut untuk bagian disc brake, aku pakai disc brake floating. Ini dari WR3 yang warnanya hitam dan juga kombinasi merah. Ini full floating, jadi untuk pengereman juga pasti lebih maksimal. Untuk sisi pengereman bracket pakai WR3. Ini aluminium billet dengan proses CNC. Terus di bagian pengereman aku pakai kaliper Brembo ini dengan tipe GP4 RS. Ini aku padukan dengan baut-baut titanium keluaran dari WR3. Terus juga untuk baut banjonya aku pakai titanium juga, mereknya WR3. Nah, lanjut dari sisi selang rem. Ini aku pakai selang rem keluaran dari Hell. Di bagian spakbor, ini spakbor original. Terus di bagian belakangnya ini aku potong supaya looksnya menyerupai Moto3. Jadi nggak sampai ke bawah sini, tapi aku potong di bagian sini. Terus di bagian segitiga sebenarnya ini ada stabilizer shock mereknya Bipro, cuman ini tetap aku pasang, tapi ininya aku lepas dulu sementara untuk ngebedain efeknya pakai stabilizer apa enggak. Ini lagi aku coba. Untuk bagian ban depan aku pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ini ukurannya 110/70 ring 17. Jadi dengan kombinasi velg ini dan juga ban dengan ukuran ini, aku rasa sih sangat menggigit, jadi cocok buat cornering. Lanjut di bagian fairing depan. Fairing depan aku pakai fairing standar, tapi ini udah dibikin buta, udah nggak ada lampunya lagi. Di bagian lampu juga udah aku copot kabel-kabel kelistrikan semua. Untuk lampu aku copot semua. Jadi memang konsep dari motor ini memang konsep racing ya. Visor standar, baut-baut juga baut-baut standar Kawasaki. Nah, lanjut di bagian sisi pengereman atas
master remnya aku pakai master rem dari Nissin NX4. Ini yang dipakai motor NSF 250 Moto3. Terus untuk lever guardnya aku pakai merek dari Jerman. Ini Gilles Tooling, made in Germany. Di bagian depannya plastik, tapi di bagian sini aluminium, jadi kokoh banget dan fungsional. Di bagian hand grip aku pakai Domino ya, ini biasa dipakai di World Superbike dan ini enak banget. Aku coba beberapa kali ganti merek lain dan ini menurut gue yang paling enak genggamannya. Terus gas spontan aku pakai Domino juga, made in Italy, original ya. Untuk bracket tabung minyak rem aku pakai WR3 aluminium billet. Terus tabungnya tetap ngikut dari NX4, tapi aku kasih cover supaya kalau misalkan kena matahari minyak remnya juga nggak terkontaminasi dengan sinar matahari, sama kalau misalkan bocor nggak langsung tumpah kemana-mana. Jadi sebenarnya fungsinya ini juga selain style tapi ada fungsi khususnya juga, makanya di MotoGP, WSBK rata-rata pakai sarung ini. Lanjut untuk segitiga bagian atas aku pakai WR3. Rata-rata aku pakai WR3 semua karena produknya juga aku yakin bagus banget dari prosesnya. Terus di bagian shocknya preload ini aku juga pakai produk dari WR3 aluminium. Baut tengahnya aku juga pakai WR3. Terus di bagian stabilizer aku pakai merek Hyper Pro buatan Belanda. Ini tipe yang RSC. Jadi biasanya ada CSC, ada RSC. Ini aku pakai yang tipe atasnya RSC. Pengaturan dampingnya ada di sini. Di sisi sebelah kanan udah. Lanjut kita di sisi sebelah kiri. Nah, di bagian kiri sini untuk pegangan stabilizernya aku pakai Bipro. Terus stangnya aku pakai stang dari WR3. Semuanya aluminium ya, kiri kanan. Terus untuk lever kopling ini aku pakai merek CRG ya, original CRG, tipenya RC2. Untuk setelannya enak, terus juga ringan banget. Pas banget tarikannya, pasnya ngelihatnya dari sisi sini, ini bisa lurus banget kabel kopling dengan levernya, jadi nggak gampang putus. Lanjut di bagian speedometer aku pakai Koso RX2N. Nah ini cuman ada suhu di sini sama RPM. Kita coba hidupin ya. Nah, ini RPM dan juga ini ada suhu. Nah, ini agak menghitam karena keseringan kena sinar matahari, tapi jangan khawatir, ini gampang diservis di tempat speedometer. Cuman aku belum servis sih. Nanti kalau diservis sudah balik normal lagi. Terus stabilizer aki aku pakai WR3 voltmeter ya. Untuk switch ini on off aku pakai merek HTC. Jadi motor ini udah nggak pakai kunci lagi, cuman pakai switch on off aja. Ya, kabel-kabel semua udah disederhanain. Lanjut ke bagian tangki. Ini tangki, tutup tangki aku pakai Taiga ya. Pakai Taiga. Terus ada stiker automotor bengkelku dulu waktu di masih tinggal di Makassar, tempat modifnya. Terus air scoopnya udah karbon by Vulcan. Ini karbonnya
benar-benar karbon infus ya, jadi bukan karbon lapis tapi karbon infus, jadi lebih enteng. Di bagian sini juga baut titanium. Oke, lanjut di bagian bawah. Radiator aku udah pakai radiator big dari Bipro. Terus untuk tabung reservoirnya ini original HRC. Dan dari sektor mesin, ini mesin blok udah aku ganti UMA yang 180 cc ya. Jadi udah 180 cc, ditambah dengan wiring dari kabel setan. Kabel negatif ada beberapa titik. Terus dudukan membran, dudukan karburator ini pakai dari Bipro. Membrannya V-Force 4R nih, original V-Force 4. Terus ditambah karburator PWK 38 Airstrike Sutco dan original. Terus ditambah filter udara supaya udara kotor nggak masuk ke karburator langsung ya, jadi biar lebih tersaring, biar bersih. Karena tujuan motor ini juga ya buat San Morian, jadi biar awet juga mesin-mesinnya. Nah, lanjut di bagian sini, ini ada cover rantai dari WR3. Terus di bagian bawah mesin ini bearing udah diganti, pakai bearing Faito. Terus juga kampas kopling pakai Faito juga, per kopling pakai Faito. Terus kruk as pakai ZX udah ganti, jadi kompresinya lebih padat. Nah, di bagian sini ada cover tutup rangka dari WR3. Ini aku pasang supaya lebih rapi. Terus aku pasang juga quick shifter dari SP Elektronik. Ini enak banget, shiftingnya juga pas banget dan juga cepet. Jadi kita shifting nggak perlu pakai kopling, dan juga perpindahan giginya benar-benar smooth. Jadi ini aku terbantu banget pakai quick shift ini. Ditambah dengan footstep dari WR3. Aku pakai WR3 yang ininya warna merah. Kenapa pakai WR3? Dia lebih panjang, lebih mundur. Jadi kalau misalkan buat cornering, tapaknya dengan kakiku lebih pas. Jadi aku pakai WR3 ini. Nah, lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang sini, ini aku pakai shock RPM Taiwan. Udah ada high low-nya, high low compression, terus juga preload di sini. Jadi sudah diatur sesuai dengan berat badanku sama feel-ku sih. Jadi disesuaikan dengan rider aja. Untuk di bagian arm aku pakai Bipro aluminium. Masih seperti review yang lama. Jadi kalau teman-teman ngelihat review yang lama yang dulu, motorku ini masih warna hijau dan masih standar look lah. Tapi kalau sekarang udah beda. Udah beda jauh. Rantai aku pakai merek dari RK, original Jepang, dan ini ukuran 415. Ini kuat banget, terus juga udah nggak pakai o-ringnya lagi. Agak kotor sih. Terus baut-baut dari WR3, baut aluminium, lebih enteng, lebih kuat. Terus untuk gear, karena ini punya 250, jadi cocoknya itu pakai gear punya R15 V3. Nah, cuman
lubang bautnya ini kan gedean punya Ninja. Jadi gearnya ini harus di bor ulang, dibor agak gedean sedikit setiap lubangnya jadi supaya masuk. Dan ukuran paling rendah sih di 43. Jadi depan 15, belakang 43. Dan ini aku rasa untuk buat nanjak, buat tarikan panjang enak banget sih. Ya memang motor ini bukan peruntukan buat balap, tapi ya buat San Morian nyaman-nyamanan aja gitu. Terus di bagian belakang ini Marches ini ukurannya yang tadi 3,5 dengan ban Diablo Rosso Corsa 2. Ini Rosso Corsa 2 itu ukuran 120/70 ring 17. Depan tadi 110/70, yang ini 120/70. Dan yang depan fun fact juga, jadi kalau yang depan itu Rosso 2 sama, cuman yang depan produksi lokal. Nah, produksi lokalnya itu dia ukurannya mentok sampai 110. Nah, yang produksi impor ini sampai dari 120 sampai ukurannya sampai 190 atau 200 juga ada kayaknya. Dan ini impor. Tuh. Di sini made in Jerman, tapi kalau depan made in Indonesia. Cuman tipenya sama. Terus lanjut di sisi belakang sebelah kanan. Ini full step WR3. Nah, untuk silencer aku pakai Euro exhaust dari Italy, made in Italy, original. Terus chambernya ini Binance yang tipe kompetisi, sudah agak karat-karat tapi secara fungsi masih tetap bagus. Untuk disk belakang karena ini punya 250, jadi pakai Ninja 250 yang mereknya PSM. Terus juga dipakein baut-baut WR3 titanium, baut asnya juga WR3 titanium. Terus yang kaliper belakang ini Brembo P2, baut titanium dari WR3 juga. Terus di sini baut banjo juga titanium dari WR3. Nah, di bagian sini kelihatan karbunya 38. Terus V-Force 4R udah lama jadi catnya udah luntur. Dan ini penampakan bloknya, blok rumah. Ini aku udah pakai sekitar 4-5 bulanan ya. Masih awet, suaranya masih nyaring. Tank pad ini aku custom di Automotor, pakai yang blank, terus di custom dipotong, di gerinda, pakai gerinda supaya lebih halus, disesuaikan bentuknya dengan tangki Ninja RR. Jadi bentuknya seperti ini, dan ini fungsi banget, aku suka banget karena ngegrip di paha, di enak. Nah, di bagian tank pad pakai merek Puig dari Spanyol. Terus jok custom, karena buntut belakang ini custom, jadi jok juga custom fiber. Terus ini cover joknya pakai HRP, jadi keset di pantat. Nah, kalau di bagian buntut belakang ini aku pakai buntut fiber yang model Moto3 karena ini racing look. Jadi aku pakai buntut model Moto3. Nah, ini jauh lebih pendek dibandingkan model-model biasanya karena ini aku pakai potong rangka. Sistemnya potong rangka. Jadi kelihatan bannya jauh lebih mundur dibandingkan dengan buntutnya. Biasanya yang nggak potong rangka tuh buntutnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan ban belakangnya. Jadi kayak menurutku sih aneh aja sih. Cuma dia sesuai selera aja. Kalau aku sih seleranya lebih kayak gini. Cuman memang ekstrim karena harus potong
gitu. Ya semuanya resiko sudah dipertimbangkan, pada akhirnya jadilah seperti ini. Terus untuk CDI tadi aku lupa info, CDI aku pakai 1454 Denso, aki TDR lithium yang kecil, jauh lebih ringan ya. Terus modul quick shiftnya juga ada di dalam sini. Paling itu aja sih untuk modifikasinya. Sekarang kita coba dengerin suara idle dari motor ini. Aku nggak mau ngegas karena takut ngeganggu tetangga ya. Jadi kita dengerin suara idle, suara yang dihasilkan dari blok UMA 180 cc, chamber Nance, dan juga silencer dari Arrow Exhaust. Yuk langsung aja kita starter. Kita hidupin, kita engkol, sekali engkol aja. Oke, cukup guys. Oke guys, cukup sekian ya review dari motorku Kawasaki Ninja 150RR 2-stroke. Jadi mudah-mudahan video yang aku buat ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau memodifikasi Ninjanya dengan konsep racing look ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YSTR. See you on the next video. Stay safe and God bless you. Bye-bye.